Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asmi Mangga dengan NIM 210211502043, kelas C dari Prodi Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar arsitektur dengan dengan 3 pembahasan. Yang pertama, rumah tradisional, yang kedua rumah adat Toraja, dan yang ketiga rumah adat Sauraja. Menuju ke rumah adat rumah tradisional. Rumah tradisional merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan. Rumah tradisional dapat juga dikatakan sebagai rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Penilaian kategori rumah tradisional dapat juga dilihat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat ketika rumah tersebut didirikan, misalnya seperti untuk upacara adat. Rumah tradisional ialah ungkapan bentuk rumah kayu manusia yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh atau berkembang bersamaan dengan tumbuh kembangnya kebudayaan dalam masyarakat. Ragam hias arsitektur pada rumah tradisional merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Materi yang kedua yaitu rumah adat Toraja. Utilitas rumah adat Tongkonan juga dapat dilihat dari segi kegunaan atau fungsi yang dapat membawa kenyamanan dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat setempat, seperti alang yang ada di depan rumah Tongkonan. Selain berfungsi sebagai lumbung padi, bagian kolong alang dapat dijadikan tempat untuk berkumpul atau aktivitas bersama masyarakat setempat. Alang hanya terdapat pintu kecil dan tidak ada banyak perlubangan. Hal itu juga berfungsi agar bahan makanan atau padi dapat aman disimpan di situ. Varmitas. Komponen varmitas itu dapat dilihat dari ekspos konstruksi pada bagian kolong serta sistem hubungan tiang dan balok dalam bentuk rumah adat Tongkonan. Konstruksi dengan teknik purus lubang memang terlihat lebih rapi, tetapi tidak dapat menghindari pergeseran atau pemiringan bangunan. Hal itu dikarenakan lubang yang dibuat pada batang ukuran tidak tepat benar dengan batang yang dimasukkan, sehingga terdapat kemungkinan untuk memaksimalkan goyangan pada bangunan seandainya terjadi gempa. Pada bagian interior rumah Tongkonan ini, selain teknik kurung lubang, juga diperkuat dengan ikatan anyaman rotan. Rumah adat Tongkonan ini hanya berupa batu sedikit ditanam, lalu batang kayu sebagai tiang-tiang utama penyusun kolong rumah Tongkonan diletakkan di atas batu-batu tersebut. Akhir, fenistas. Rumah adat Tongkonan memiliki ukiran di dinding eksterior dan interior. Selain itu, pada bagian kolong rumah Tongkonan dihiasi deretan tanduk kerbau, dan di bagian longa ujung-ujung atap dari Tongkonan dan alang menjorok ke muka dan ke belakang sedikit mengecil di ujung-ujungnya terdapat deretan tanduk kerbau. Selain itu, rumah adat Toraja di papan batu tersusun dari bambu menyusun sehingga membentuk tulak sumba. Keindahan pada rumah adat Tongkonan juga terlihat pada rumah adat di Silanan Toraja, yaitu terdapat seni ukir yang berbagai motif di bagian dinding, longa, tulak sumba, dan identik dengan menggunakan warna merah dan hitam. Terakhir adalah rumah adat Sauraja. Utilitas Sauraja Laten Ribali seperti Sauraja pada umumnya memiliki lego-lego yang terletak pada bagian depan dari Sauraja. Lego-lego inilah yang pertama dijumpai pengunjung setelah menaiki tangga yang berfungsi sebagai tempat duduk tamu sebelum dipersilahkan masuk ke dalam bagian dalam dari Sauraja. Selain itu, Sauraja Laten Ribali juga mempunyai dapureng atau jonge yang terletak di belakang yang berfungsi sebagai tempat memasak atau menyimpan peralatan masak. Bahan bangunan utama yang banyak digunakan umumnya kayu. Jenis kayu yang biasanya digunakan kayu ulin untuk menyangga rumah adat Sauraja Laten Ribali. Dinding tersusun dari papan dan atap menggunakan jenis atap sirap. Varmitas. Sauraja Laten Ribali merupakan sebuah rumah panggung raksasa di mana lantai dasarnya dipenuhi oleh pemandangan satu-satu jumlah tiang yang terbesar
tersebar rata. Pada rumah Bugis, sentralitas ditandai oleh aliri posi atau tiang pusar yang menandai sumber sumange dan dihormati dalam ritual, sebagaimana totalitas pusat dan pinggir, di mana setiap sudut rumah ditandai dengan sesajen dan doa. Dengan bukan jendela yang cukup besar, perancangan bangunan ini yang berasal dari Wajo ini berpikir bahwa aliran udara dan cahaya yang masuk dapat maksimal sehingga halaman 7 dalam rumah akan mendapat kenyamanan. Selain itu, desain jendela ini dipengaruhi oleh tradisi dari suku Bugis di Sulawesi Selatan yang jendelanya cukup dengan rumah tradisional seperti rumah adat Bugis Makassar dan rumah adat Goa. Venustas. Rumah Bugis terbagi dari dua jenis bahan dan material, yaitu rumah kayu pada bangunan utama atau bola ajo dan rumah beton pada bangunan tambahan atau bola batu. Pada struktur utama rumah panggung kayu terdiri dari komponen-komponen yang menggunakan material kayu kelas 1 atau material yang sedang berkembang atau tren atau modern. Konstruksi dan material yang bermutu membutuhkan persiapan keuangan yang berkesinambungan. Material dinding dengan bukaan jendela kaca juga sarana menunjukkan kelas sosial penghuninya ketika pemilik atau pemilik rumah memiliki kemampuan secara finansial. Dinding yang awalnya hanya papan kayu diganti dengan dinding yang dilengkapi dengan jendela kaca. Selain itu, adanya tren bangunan tambahan digunakan material beton. Hal tersebut juga ditunjang dari kemampuan finansial. Oleh karena itu, melalui konstruksi dan bahan yang bermutu, pemilik rumah ingin memberitahu kepada orang-orang yang bahwa ia adalah pekerja keras atau pakareso dan jauh dari sifat malas. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.